Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Padahal Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014 tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutia Firda dengan NIM 1233030107 dari Prodi Hukum Tata Negara Siasa. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perputaran uang jaringan narkoba Freddy Pratama Helen dengan capai sebesar 59,2 triliun. Perputaran uang jaringan narkoba merupakan aktivitas ilegal yang mana melibatkan pencucian uang, penggelapan, dan penyalahgunaan dana. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 113 Ayat 1 dan 2 yang mana mengatur tentang pidana bagi mereka yang melakukan perputaran uang hasil kegiatan narkotika. Adapun undang-undang lain, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pasal 3 Ayat 1 yang mana mengatur tentang definisi pencucian uang. Jakarta Bareskrim Polri membongkar 3 sindikat narkoba jaringan internasional yang bergerak di sejumlah wilayah di Indonesia. Polisi mengatakan perputaran uang ketiga sindikat dari bisnis haram itu diduga mencapai 59,2 triliun. Perputaran uang di kasus narkoba ini sangat cukup besar, tapi ini perputaran uang secara keseluruhan mereka melakukan operasi, kata Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat pada tanggal 1 November 2024. Adapun 3 jaringan narkoba yang diungkap adalah jaringan yang dikendalikan oleh gembong narkoba Freddy Pratama, Hendra Sabarudin, dan Helen bersaudara. Yang pertama yaitu jaringan FP, beroperasi di 14 provinsi, yang mana salah satunya yaitu wilayah Sumatera Utara, Riau, dan Lampung. Kemudian jaringan HS, beroperasi di 5 provinsi, salah satunya yaitu Jawa Timur dan Bali. Dan kemudian jaringan H dikendalikan oleh 3 bersaudara berinisial HDK, DS, dan TM yang beroperasi di Provinsi Jambi. Jaringan FP ini atau perputaran uangnya sekitar 56 triliun, jaringan HS sebesar 2,1 triliun, dan jaringan H sebesar 1,1 triliun selama mereka beroperasi. Terkait pengungkapan itu, Wahyu menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberikan efek jera dengan memiskinkan para bandar. Polisi juga menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Untuk membuat efek jera, upaya kita salah satunya adalah melaksanakan TPPU, yang mana melakukan aset tracing dan penyitaan terhadap aset-aset yang diperoleh dari perdagangan haram, dengan istilah awamnya kita miskinkan para bandar-bandar ini supaya tidak beroperasi lagi, ucap Wahyu. Selain itu, polisi telah menyita aset dari 3 jaringan narkoba internasional itu dengan sejumlah aset yang disita senilai 869,7 miliar. Menurutnya dengan begitu, para bandar tak memiliki kekuatan lagi untuk mengendalikan peredaran barang haram itu. Karena kalaupun mereka ada dalam penjara tetapi masih memiliki uang, maka mereka masih memiliki potensi untuk melakukan pengendalian terhadap narkoba ini. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jangko 132 ayat 2, UU 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pasal 3 Jangko pasal 10, pasal 4 Jangko pasal 10, pasal 5 Jangko pasal 10, UU nomor 8 tahun 2010
tentang tindak pidana pencucian uang dan pasal 137 huruf A dan B UU 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terhadap pelaku aktif ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Lebih jauh, Wahyu menyebut berbagai pengungkapan narkoba yang telah dilakukan saat ini merupakan bagian dari perlindungan Polri kepada masyarakat Indonesia dari bahayanya narkoba, khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri tersebut, Bareskrim Polri bersama-sama dengan Polda, jajaran dan instansi terkait dalam kurun waktu 2 bulan telah melaksanakan Joint Operation pengungkapan 80 perkara yang diantaranya merupakan 3 jaringan narkoba internasional. Dengan adanya perputaran uang jaringan narkoba yang melibatkan Freddy Pratama dan Helen, menimbulkan beberapa polemik diantaranya kurangnya transparansi, yang mana proses penyelidikan dan penangkapan kurang transparan, sehingga memicu keraguan tentang keabsahan bukti. Kemudian, pemilihan hukuman. Beberapa pihak mempertanyakan apakah hukuman yang diberikan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, kurangnya perlindungan hak asasi manusia, yang mana penanganan kasus ini mungkin melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas privasi dan hak keadilan.